Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman atau Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Jingga Kuinapuri dari kelas 10 RPL 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Demak. Asal-usul Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh seorang tokoh bernama Raden Patah sekitar tahun 1478 Menariknya, Masehi. Raden Patah adalah putra dari Raja Majapahit terakhir, yaitu Prabu Brawijaya. Dari selir berdarah Tiongkok, ia mendapatkan wilayah Demak sebagai hadiah dari ayahnya, yang kemudian diubah menjadi kadipaten. Dengan melemahnya Majapahit, Demak memproklamirkan diri sebagai kerajaan yang merdeka dan menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. A. Letak Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa Tengah, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Demak. Lokasi ini sangat strategis karena berada di jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Malaka, Sumatera, dan wilayah timur Nusantara. Juga memiliki akses pelabuhan yang ramai, menjadikannya pusat niaga yang kuat. B. Karakteristik utama. 1. Maritim dan agraris. Kekuatan Demak bersandar pada perdagangan laut, sekaligus didukung oleh pertanian di pedalaman. Yang kedua, pusat penyebaran Islam. Demak merupakan basis utama para wali songo dalam menyebarkan Islam di Jawa. Sering disebut sebagai gerbang Islamisasi. Dan yang ketiga, kekuasaan teokratis. Pemerintahan dipimpin oleh sultan yang juga berperan sebagai pemimpin agama. Silsilah dan perkembangan Kerajaan Demak. Silsilah ringkasnya, Sultan pertama ada Raden Patah, Sultan kedua Adipati Unus, Sultan ketiga Sultan Trenggana. Puncak kejayaannya masa Sultan Trenggana. A. Masa Raden Patah. Sebagai pendiri, Raden Patah meletakkan dasar-dasar kerajaan Islam yang kuat dan juga membangun Masjid Agung Demak. B. Masa Adipati Unus. Adipati Unus dikenal sebagai Pangeran Sabranglor karena keberaniannya memimpin ekspedisi menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi. Meskipun upaya itu gagal, ini menunjukkan Demak sudah memiliki ambisi politik regional yang besar. C. Puncak kejayaan. Masa Sultan Trenggana dari 1521 hingga 1546 Masehi adalah puncak kejayaan Demak. Ekspansi. Ia menaklukkan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Sunda Kelapa yang kini diubah namanya menjadi Jayakarta oleh Fathahillah, Panglima Perang Demak, Cirebon hingga Banten serta menundukkan daerah-daerah di Jawa Timur. Hukum. Ia menyusun undang-undang berdasarkan syariat Islam. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, terjadi perebutan kekuasaan yang berujung pada perpindahan pusat kekuasaan ke Pajang oleh Jaka Tingkir. Sultan Hadiwijaya, menantu Trenggana, ini menandai akhir dari Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Demak. Peninggalan Demak menjadi bukti nyata kekayaan budaya dan peran sejarahnya. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Ini adalah peninggalan utama dan simbol kejayaan Demak. Terkenal dengan Soko Guru, 4 tiang utama yang konon dibuat dari serpihan kayu oleh Sunan Kalijaga. Yang kedua, Pintu Bledak. Pintu yang diyakini sebagai penangkal petir dibuat oleh Kiai Ageng Selo. Yang ketiga, ada makam Raja-Raja Demak. Terletak di komplek Masjid Agung, menjadi situs ziarah sejarah. Dan yang terakhir, keempat, Dampar Kencana, sebuah siangsana raja yang kini juga tersimpan di Masjid Agung. Kesimpulannya, Kerajaan Demak telah menorehkan tinta emas dalam sejarah Indonesia. Ia bukan sekedar kerajaan, tetapi pondasi Islamisasi Jawa dan pelopor kemandirian Nusantara dari pengaruh asing. Peninggalan seperti Masjid Agung Demak adalah pengingat abadi akan peran krusialnya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatian yang telah Bapak, Ibu, teman-teman berikan sepanjang presentasi ini.
Dengan demikian, presentasi saya akhiri. Terima kasih.